Perkenalkan, nama saya Maulida Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 22410402173 dari kelas 3 PAID. Video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Yang pertama, jelaskan urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI. Menurut saya, urgensi pemahaman sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi calon guru PAI yaitu dengan memanfaatkan multimedia sebagai proses pembelajaran, khususnya dalam PAI itu dapat berlangsung lebih efektif dan efisien, sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat tercapai. Dalam pembelajaran PAI sangat perlu untuk mengembangkan proses pembelajaran dengan melibatkan peran multimedia, karena dengan adanya multimedia dalam pembelajaran, proses pembelajaran akan lebih menarik dan mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan, serta dapat merangsang siswa ikut berperan aktif dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai calon guru PAI sudah seharusnya dapat menyediakan media sebagai proses pembelajaran seperti PPT yang berisi audio, video, atau animasi, sehingga perhatian siswa akan lebih terpusat dan rasa ingin tahunya akan lebih tinggi untuk mempelajari materinya karena merasa tertarik akan media pembelajarannya. Kemudian nomor 2, jelaskan dasar teori-teori psikologi pendidikan yang sangat erat kaitannya dengan urgensi multimedia dalam pembelajaran. Nah, jawabannya adalah teori sibernetik. Teori sibernetik ini memiliki kesamaan dengan teori kognitif, karena pada teori ini lebih mengutamakan pada proses belajar, bukan hanya berorientasi pada hasil belajar. Pada teori sibernetik ini tentunya ada kaitannya dengan urgensi multimedia, karena pada teori ini lebih menekankan pada proses yang melibatkan multimedia dalam proses pembelajaran. Nah, dalam melibatkan multimedia dalam pembelajaran, maka siswa itu dapat lebih cepat dalam memahami sebuah materi yang diajarkan oleh guru atau pendidik. Selain itu ada teori konstruktif. Teori ini memberi penekanan pada keaktifan siswa dalam pembelajaran, sehingga proses siswa dalam belajar ini dapat membantu pemahaman serta pola pikir secara mandiri tanpa adanya guru atau pendidik. Yang ketiga, jelaskan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Sebutkan keunggulan dan kelemahannya. Nah, menurut saya akan menggunakan 3 aplikasi. Yang pertama ada Microsoft PowerPoint. Kelebihan dari Microsoft PowerPoint ini yang pertama, dapat digunakan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, dapat menyajikan materi berupa teks, gambar, video, audio, atau animasi yang menarik perhatian siswa sehingga tidak membosankan. Yang ketiga, dapat diaplikasikan di semua jenjang kelas seperti SD, SMP, SMA, bahkan di perkuliahan. Kemudian ada kekurangan. Kekurangannya itu yang pertama, membutuhkan keterampilan untuk menyajikan ide-ide yang menarik sehingga tidak monoton atau membosankan. Yang kedua itu sangat bergantung terhadap energi listrik karena harus menyalakan proyektor atau laptop. Kemudian yang ketiga, jika penyajian slide-nya itu pada PowerPoint kurang menarik, maka membuat siswa ini menjadi bosan saat pembelajaran. Kemudian aplikasi selanjutnya yaitu saya menggunakan aplikasi Kahoot. Nah, dalam aplikasi Kahoot ini terdapat kelebihan. Yang pertama diantaranya suasana kelas itu lebih menyenangkan. Yang kedua, siswa itu lebih dilatih kemampuannya dalam pengoperasian teknologi, yang mana pada zaman sekarang ini sudah maraknya teknologi. Yang ketiga, pembelajaran itu menjadi lebih interaktif karena sehingga dapat meningkatkan motivasi dan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Yang keempat, pendidik itu dapat mengontrol dan memantau jawaban siswa dengan cepat. Adapun kekurangan dari aplikasi Kahoot ini yaitu yang pertama, adanya keterbatasan dalam perangkat atau jaringan seperti sinyal,
atau wifi seperti itu. Yang kedua itu siswa hanya fokus pada aspek permainan saja ketimbang pemahaman materinya. Yang ketiga, kemudian saya menggunakan aplikasi Google Classroom. Kemudian ada kelebihan dari Google Classroom ini. Yang pertama, mudah mengelola tugas yang diberikan oleh guru atau pendidik. Yang kedua itu memudahkan meninjau tugas sebelum dikirim. Jadi sebelum dikirim itu kita mudah ditinjau. Ketiga, mudah melihat pengumuman dari guru, baik itu absensi, materi, atau tugas yang diberikan oleh guru. Yang keempat itu memudahkan dalam hal diskusi. Di Google Classroom ini menyediakan ruang diskusi di dalam kolom komentar, sehingga kita itu bisa berdiskusi dan bebas mengirim file untuk didiskusikan. Kemudian kekurangan dari Google Classroom ini, yang pertama, tampilan yang kurang menarik bagi siswa sehingga siswa itu merasa bosan atau jenuh. Yang kedua, adanya keterbatasan jaringan ketika hendak mengirimkan tugas atau mengirimkan absensi karena sinyal atau wifi. Selanjutnya pertanyaan nomor 4. Jelaskan penggunaan aplikasi berbasis Android dalam pembelajaran PAI. Saya di sini menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Dalam Microsoft PowerPoint, pembelajaran PAI itu ini menyediakan fasilitas apa? Fasilitas slide, yang mana slide ini untuk menampung pokok pembicaraan yang akan disampaikan kepada siswa. Dalam slide juga dibuat atau disisipkan seperti animasi, musik, gambar, video, atau lain-lain yang berfungsi sebagai pendukung. Apabila slide ini ditayangkan, maka akan dapat menarik perhatian siswa yang menjadikan siswa itu sangat untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Terutama pada bidang studi PAI ini yang masih merasa kesulitan dalam mencari media yang tepat untuk menyampaikan materi dalam menciptakan suasana yang menyenangkan, asyik, dan tidak membosankan. Mata pelajaran PAI ini yang awalnya kurang diminati oleh siswa akan menjadi pelajaran yang selalu ditunggu oleh siswa ketika pertemuan berikut-berikutnya karena dengan adanya PPT yang menarik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban UTS sumber belajar basis multimedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You don't even